Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiarno Dani Septiadi dengan NIM 41619310005, mahasiswa Teknik Industri Reguler 2. Ingin presentasikan sebuah jurnal internasional yang berjudul Investigation of the Climate Resistance of Stabilized Polyethylene Composite Material, atau menginvestigasi ketahanan iklim pada material komposit polietilen yang stabil. Jurnal ini dibuat dan diteliti oleh peneliti asal Rusia yaitu Petukova dan Fedorov pada tahun 2019. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan selamat. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita. Semoga di hari akhir nanti kita diberikan syafaatnya oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Henry, Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku dosen pengetahuan bahan teknik yang telah memberikan saya tugas besar 2 ini untuk memenuhi nilai tugas besar semester 2, menambah pengetahuan tentang materi yang telah dipelajari dan terdapat di jurnal ini, lalu juga menciptakan gaya terbaru untuk saya pribadi, yaitu membuat video presentasi yang diharapkan bagi saya untuk meningkatkan wawasan dalam berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Saya juga ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu mensupport saya dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen-dosen yang lainnya, termasuk juga teman-teman saya ingin berterima kasih kepada mereka karena mereka lah juga sangat membantu dalam melaksanakan tugas video presentasi ini, seperti sharing ide dan pikiran, juga hal positif lainnya yang menunjang berhasilnya saya telah menyelesaikan video presentasi ini, walaupun banyak kekurangan dan belum sesempurna video-video teman yang lainnya. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Apa sih yang melatar belakangi peneliti ini membuat suatu bahasan penelitian di jurnal yang mereka buat? Langsung aja. Konsumsi polimer di seluruh dunia terus berkembang. Banyak produsen berlomba untuk menciptakan barang yang berkualitas. Untuk mendapatkan barang yang berkualitas, dibutuhkan komposisi dan metode yang tepat agar menghasilkan barang yang diinginkan. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kerusakan dan membuat barang menjadi berkurang kualitasnya yaitu iklim. Iklim yang ekstrim dapat menyebabkan kerusakan produk. Lalu dalam jurnal ini saya membuat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa sih bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu yang kedua itu apa bahan pendukung yang dibuat untuk penelitian yang dilakukan ini. Lalu yang ketiga apa saja metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir, bagaimana hasil dari penelitian yang mereka lakukan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan peneliti ini yaitu untuk memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap polimer dari faktor iklim yang ekstrim seperti radiasi matahari yaitu ultraviolet. Peneliti ini menambahkan absorben ultraviolet
yang nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke teori dasar. Sebelumnya, modul pembelajaran yang sesuai dengan materi jurnal ini yaitu modul pertemuan 6 dengan judul polimer. Apa itu polimer? Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan unit pembangun yang berulang. Polietilen ini termasuk jenis polimer sintetis, yaitu polimer buatan. Berdasarkan monomer penyusunnya, jenis polimer ini merupakan homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Polietilen ini mempunyai teman di homopolimer, yaitu ada polipropilena, polistirena, PVC, dan lain-lain. Lalu sifat mekanis polimer yang pertama itu sangat berubah karena temperatur. Jadi dengan temperatur tinggi ini bentuk dan karakter polimer bisa berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu yang kedua itu mengalami pemelaran dan relaksasi tegangan. Yang ketiga ada bila dicelupkan ke dalam minyak pelarut, biasanya tahan dalam waktu singkat tetapi disertai dengan terjadinya retakan. Ini maksudnya jika kita mencampurkan polimer tadi dengan minyak atau pelarut, polimer ini akan tahan, namun dalam waktu yang tidak begitu lama juga mengalami keretakan di bagian luar polimer atau bahkan di bagian dalam polimer juga ya. Lalu yang keempat ada regangan sisa dari pencetakan pada waktu panasan, mudah menyebabkan retakan. Lalu yang terakhir ada tak tahan terhadap radiasi ultraviolet. Nah, karena sifat mekanisnya polimer ini tidak tahan ultraviolet, maka peneliti ini ingin membuat suatu inovasi yang dimana polimer ini bisa tahan terhadap radiasi ultraviolet, setidaknya dalam jangka waktu yang lumayan lama. Selanjutnya, jenis polimer ini berdasarkan sifatnya termasuk dalam termoplas, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Selanjutnya ada reaksi polimerisasi. Polietilen ini termasuknya polimerisasi adisi. Di dalam definisinya itu, polimerisasi adisi umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Umumnya monomer yang direaksikan dalam polimer adisi ini adalah senyawa alkena dan turunannya. Lalu kita masuk ke rumusan masalah yang pertama, yaitu bahan utama yang digunakan. Bahan utama yang digunakan ini yaitu polietilen kelas 27383. Kelas ini termasuknya ke dalam HDPE atau High Density Polyethylene, atau jika diartikan yaitu polietilen dengan kepadatan yang tinggi. Polietilen kelas ini biasa digunakan untuk produksi cetak produk seperti pipa tekanan atau fitting, dan juga wadah air yang besarnya 10 liter atau lebih. Dari karakteristik polimer ini memiliki massa jenis sebesar 0,950 sampai 0,955 gram per centimeter kubik. Lalu kekuatan luluh tariknya sebesar tidak kurang dari 22,6 megapascal. Lalu pemanjangan saat pecahnya tidak kurang dari 700%. Lalu rumusan masalah yang kedua yaitu stabilisator atau
adsorben ultraviolet. Yang dijelaskan dalam jurnal ini itu salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi polimer dari radiasi UV atau ultraviolet adalah menambahkan adsorben ultraviolet ke dalam komposisi material. Adsorben radiasi biasanya meliputi berbagai pigmen dan beberapa jenis karbon teknis yang menyerap energi dari sinar ultraviolet dan terlihat di hampir seluruh rentang frekuensi dan menjadi mengubahnya radiasi relatif tidak berbahaya. Namun stabilisator tidak sama seperti adsorben ultraviolet. Fungsinya stabilisator ini juga mencegah kehancuran ikatan kimia karena gangguan reaksi radikal berantai yang terjadi di bawah radiasi. Adsorben ini atau stabilisator ini memiliki partikel berdiameter antara 0,005 cm hingga 1,27 cm. Sifat dari stabilisator ini yaitu tidak beracun. Dilihat dari hazard class 3 sampai 4 menurut GOST 12.1007.76. Lalu yang kedua, tidak mengubah warna bahan polimer. Lalu yang ketiga ada hampir tidak menguap dan stabil pada suhu di atas 250 derajat Celcius. Lalu dalam campuran dengan stabilisator ino dan mengandung sulfur, mereka menunjukkan sinergisme, yaitu peningkatan yang signifikan dalam stabilkan efisiensi. Lalu yang kelima meningkatkan kekuatan, ketahanan lentur dan daya tahan, ketahanan produk untuk beban mekanik. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain universal mesin uji tarik UTS-20K untuk menentukan karakteristik mekanik komposit. Lalu ada program tes skala penuh perlawanan iklim untuk memperkirakan efisiensi stabilisator. Lalu ada hasil studi pemanjangan saat pecah untuk indikator kendali dari properti setelah bulan ke 0, 1, 3, 6, 9, 12, dan 18 pengujian. Cara yang dilakukan dalam metode penelitian ini cara yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan bagaimananya, namun dijelaskan 2 sampel diproduksi untuk pengujian sampel kontrol disimpan di ruang gelap dengan suhu kamar, lalu 1 lagi bahan sampel diletakkan di ruang terbuka. Kita masuk ke hasil penelitian. Bagaimana dengan hasil penelitiannya? Yang pertama, karakteristik mekanik polyethylene kelas 27383 ini dengan mencampurkan stabilisator tadi antara CO3, CO4, dan stafen. Dari ketiga stabilisator ini juga dimasukkan dengan takaran-takaran tertentu, yaitu 0,1%, 0,3%, dan 0,5%. Berikut adalah tabel dari karakteristik sampel yang telah dicampurkan oleh stabilisator. Kita lihat dari yang pertama, yaitu nomor sampel polyethylene 27383. Polyethylene ini belum dicampur dengan stabilisator atau masih murni. Memiliki kekuatan pecah itu sebesar 27,1 megapascal dan kekuatan luluhnya 22,3 megapascal.
Lalu pemanjangan saat putusnya sebesar 948,5%. Lalu elastisitasnya itu sebesar 1108,8 megapascal. Yang terakhir ada massa jenisnya yaitu 0,9479 gram per centimeter kubik. Lalu bagaimana jika telah dicampurkan dengan stabilisator baik CO3, CO4 maupun Stafen? Kita dapat melihat ya, hasil yang diberikan contohnya seperti ini. Polietilen ditambah dengan 0,1% berat CO3 menghasilkan kekuatan pecah sebesar 23,7. Berdasarkan kesimpulan yang saya dapat dari hasil penelitian ini, untuk penambahan CO3 mengalami peningkatan untuk kekuatan patahan atau kekuatan pecahnya, peningkatan juga kepada kekuatan lelehnya, pemanjangan hingga putus, dan elastisitasnya. Sedangkan untuk massa jenisnya ini stabil, namun cenderung menurun dari sampel asli. Lalu untuk CO4 ketika ditambahkan dari 0,3 ke 0,5%, stabilisator mengalami penurunan pada kekuatan pecah, kekuatan leleh, pemanjangan hingga putus. Namun elastisitasnya ini meningkat dan massa jenisnya tetap stabil. Selanjutnya yaitu perubahan warna pada material. Kita dapat melihat contoh dari perubahan warna yang telah diteliti. Di sebelah kiri ada polietilen murni. Dengan bulan pertama ini warnanya masih putih terang. Lalu ke bulan ketiga ini warnanya tidak terlalu berbeda antara bulan 1 dan ketiga ya. Jadi belum ada perubahan yang sangat signifikan dari polietilen asli ini. Sedangkan untuk polietilen yang telah dicampur dengan 0,5% berat dari stabilisator CO3 ini di bulan pertama memiliki warna kuning gelap. Lalu di bulan ketiga warnanya ini cenderung terang kuningnya. Lalu untuk polietilen yang ditambahkan dengan 0,3% CO4 ini seperti penambahan yang stabilisator CO3. Jadi di bulan pertama ini warnanya cenderung gelap, lalu di bulan ketiga agak terang kuningnya. Sedangkan untuk polietilen yang ditambah dengan 0,3% berat Stafen di bulan pertama ini warnanya putih keruh, lalu di bulan ketiga ini putihnya agak terang. Selanjutnya ada hasil penelitian pemanjangan saat pecahnya untuk sampel yang berada di dalam ruangan dan juga di ruang terbuka. Untuk grafik yang atas merupakan hasil penelitian yang untuk sampel yang berada di dalam ruangan, sedangkan yang B yang bawah merupakan hasil penelitian untuk sampel yang berada di luar ruangan. Kita dapat melihat dari yang di dalam ruangan dulu, tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Bahkan dalam bulan ke-18 masih stabil dan belum ada kerusakan meskipun karakteristiknya menurun. Sedangkan untuk yang sampel yang berada di luar ruangan atau ruang terbuka ini terlihat jelas di bulan ke-12. Untuk polietilen asli
agak rapuh untuk sampel yang di ruang terbuka. Ini terlihat terjadinya penurunan kekuatan kemanjangan saat pecah. Bisa dilihat dari bulan ke 9, Staffen ini sudah mengalami kerapuhan. Sedangkan untuk di bulan 12, polietilen asli tidak begitu kuat untuk berada di luar ruangan. Untuk penambahan yang stabilisator CO3 dan CO4 ini masih mempertahankan karakter dan kekuatannya. Namun di bulan ke-18 semua sampel mengalami kerapuhan. Selanjutnya aging polimer. Pengujian ini kita melihat dengan mikroskopis elektrik untuk melihat struktur yang ada di dalam molekul polimer tersebut. Dari hasil pengujian menunjukkan hasil elektron pemeriksaan mikroskopis dari sampel kendali dan sampel terkena faktor iklim selama 18 bulan. Polietilen asli serta komposit yang mengandung stabilisator CO3 dan CO4 setelah 18 pemaparan ditandai dengan ukuran besar formasi submolekular dibanding dengan sampel kendali dari komposisi yang sama. Sedangkan untuk struktur komposit distabilkan oleh Staffen ditandai dengan heterogenitas morfologi yang berbeda baik dalam ukuran dan dalam bentuk formasi submolekular. Berikut adalah gambar dari mikroskopis elektrik untuk polimer-polimer yang telah diuji. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Sebelumnya saya ingin membacakan kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang didapat yaitu resistansi iklim bahan komposit berdasarkan polietilen kelas 27383 menunjukkan bahwa efisiensi stabilisator ditentukan oleh sumber daya kerja mereka terkait dengan kekhasan konsumsi mereka dari waktu ke waktu. Penambahan stabilisator dari nilai CO3, CO4 dalam jumlah 0,3% sampai 0,5% mempertahankan karakteristik mekanik dari bahan polimer di bawah paparan terus-menerus dari faktor iklim selama 12 bulan, yang dimana 13 bulannya lebih dari sumber daya kerja asli polietilen dan polietilen mengandung stabilisator FET. Dengan demikian, penambahan stabilisator ini akan meningkatkan kehidupan pelayanan mereka setidaknya 25%. Lalu kesimpulan yang saya dapat dari jurnal ini, karena pengujian ini mencari material yang tahan terhadap iklim, maka untuk kekuatannya penambahan stabilisator ini yang paling bagus yaitu dengan penambahan stabilisator CO3 maupun CO4. Jika dilihat dari hasil penelitian yang pertama, penambahan stabilisator CO4 dengan berat 0,3%, kekuatannya ini yang paling tinggi di antara yang lain, yaitu sebesar 29,6 megapascal. Lalu saat uji aging polimer juga untuk stabilisator CO4 masih mempertahankan karakteristiknya dengan tahan selama 12 bulan pemaparan. Bersama dengan itu CO3 juga sama, 12 bulan polimer yang ditambahkan ini cukup kuat. Namun ketika bulan ke-18 pemaparan, semua jenis sampel rapuh. Yang terakhir dari kesimpulan ini, stabilisator Staffen merupakan absorben yang menurut saya kurang efektif dalam penambahan kekuatan polimer dari ultraviolet. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan stabilisator Staffen ini, dan
dilihat dari hasilnya, CO4 lah yang sangat baik dalam pengujian ini. Berikutnya itu saran penelitian. Nah, saran pribadi saya perlu pengujian lebih lanjut dalam penelitian ini, seperti pengujian perubahan warna, pemajangan saat panjang, dan aging polimer untuk melihat struktur polimer melalui mikroskopik elektronik. Karena tidak semua penambahan dalam jurnal ini diuji, dan penulisan dalam jurnal ini juga tidak semuanya gitu. Seperti contoh tadi itu yang pemanjangan saat pecah yang grafik itu hanya 0,3 stabilisator CO3, 0,5% CO4, maaf balik, 0,5% CO3, 0,3% CO4, dan 0,3% stafen. Jadi untuk melihat karakteristik yang sudah diuji, tidak semua ditulis dalam saran saya, karena tadi tidak ada cara pencampuran antara polietilen dengan stabilisatornya, maka saran saya adalah menambahkan cara bagaimana mencampurkan kedua bahan tersebut gitu. Jadi apakah dilebur atau diapakan, dalam jurnal ini tidak disebutkan. Jadi menurut saya ini ada sesuatu yang kurang dari jurnal ini. Ada lagi, perlu adanya uji limbah dari polimer dan penambahan absorben ini, apakah berbahaya atau tidaknya untuk lingkungan jika kita menambahkan bahan tersebut. Pendapat saya tentang jurnal ini sudah sangat bagus, dengan walaupun ada beberapa kekurangan yang telah saya sebutkan tadi di saran, juga sangat bermanfaat untuk produsen mungkin di negeri ini ya, di Indonesia gitu, dalam pembuatan wadah atau pipa yang penempatannya di luar ruangan. Mungkin produsen-produsen di Indonesia juga memiliki pengetahuan lain bagaimana mereka menciptakan pipa bertekanan yang bagus, wadah yang bagus dengan bahan yang lain. Baik, sekian dari saya. Sekiranya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, kesalahan penyebutan nama, tempat, ataupun yang lainnya. Saya juga meminta maaf atas penyampaian video presentasi ini yang jauh dari kata sempurna dan bahkan jauh dari kata bagus. Tapi saya akan selalu mencoba untuk meningkatkan wawasan saya dalam berbicara, baik dalam video maupun berbicara di depan umum dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.